Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kuliah termodinamika teknik kimia ya. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang eh, production of power from heat ya. Jadi ini kita ambil dari buku Smith-Van Ness chapter 8 ya, production of power from heat. Ini kita akan fokuskan untuk yang bagian subchapter 8.1 saja ya. Jadi kita akan nanti fokus di steam power plant. Kemudian nanti yang chapter 9 ya, ini yang refrigeration and liquefaction. Nanti kita akan fokus kepada subchapter 91, ini Carnot refrigerator. Kemudian subchapter 9.2 ini adalah vapor compression cycle, dan nanti kita akan fokus yang terakhir adalah di choice of refrigerant ya. Ini jadi itu yang akan kita bahas pada pertemuan yang kali ini ya. Ketika kita nanti membahas di chapter ini, nanti kita juga akan flashback ke chapter sebelumnya di chapter 7 ya, karena beberapa example di chapter 8 ini sebagian juga mengambil kasus-kasus yang ada di chapter 7. Jadi melanjutkan perhitungan yang ada di chapter 7. Nanti kita akan linkkan ya antara chapter 8 dan chapter 7. Beberapa perhitungan nanti ada di chapter 7 ya. Nanti saya kira perlu juga mahasiswa mengkombinasikan ya. Jadi ditulis atau dikerjakan ulang tapi dengan detail, menyatukan antara yang prosedur yang ada di chapter 8 dan chapter 7. Baiklah, kita mulai ya dari bagian yang pertama untuk chapter 8 ya, production power from heat ini ya. Kita akan fokus ya di steam power plant ya, di steam power plant 8.1. Nah, steam power plant itu adalah contohnya adalah boiler ya. Jadi kita di beberapa daerah kita mengenal ada pembangkit listrik ya menggunakan tenaga uap. Nah, itu adalah salah satu contoh dari steam power plant ya. Nanti dari steam itu nanti bisa menghasilkan tenaga ya melalui turbin ya untuk memutar generator. Nah, steam power plant ya, steam power plant ini pada dasarnya menggunakan prinsip ya yang ada di Carnot cycle ya, Carnot cycle ya. Carnot cycle itu di gambar 8.1 ya. Ini adalah steam power plant yang contoh ya di sini. Jadi di sini ada boiler ya. Boiler itu mungkin ini ada air yang masuk kemudian nanti diuapkan, uapnya nanti keluar masuk ke turbin ya untuk memutar turbin ya. Maka di boiler ini ada panas yang masuk ya untuk menguapkan air yang ada di boiler tersebut ya. Maka itu adalah kiha. Kiha itu adalah panas yang masuk untuk memanaskan air ya. Kemudian dia masuk ke turbin. Turbin ini akan menghasilkan kerja ya, kerja turbin karena ada dorongan dari steam tadi. Kemudian steam akan dikondensasi ya, dikondensasi di 34 ini dan mengeluarkan panas sebesar Qc. Nah, kemudian air yang sudah terkondensasi kemudian dipompa kembali ke boiler. Nah, ini adalah prinsip dasar dari steam power plant ya. Nah, kalau kita lihat steam power plant ya di siklus Carnot dapat digambarkan seperti di gambar 8.2 ya di sini. Jadi 1-2 itu adalah boiler. Boiler ini adalah menguapkan air ya pada suhu yang tetap ya, mengubah dari fase cair ke fase uap ya, cair jenuh ke uap jenuh dengan mengambil panas sebesar Qh. Kemudian 2 ke 3 ya. 2 ke 3 itu adalah turbin ya. 2 3 ini turbin. Ini bekerja isentropik ya. Turbinnya bekerja entropi konstan atau isentropik ya.
untuk menghasilkan kerja sebesar WS ya. Kemudian 34 ini adalah kondensasi pada suhu yang tetap ya. Kemudian dipompa kembali ke boiler ya, gitu. Nah, jadi step 1-2 itu adalah isothermal vaporization atau penguapan. Ya tadi suhunya suhu TH, kemudian panasnya yang diambil adalah sebesar QH. Kemudian langkah 2-3 adalah 2 ke 3 itu adalah adiabatic expansion ya. Di turbin itu adalah adiabatic expansion reversible. Jadi itu isentropik ya. Kemudian di 34 itu partial condensation ya. Partial condensation. Jadi isothermal partial condensation. Jadi tidak semua terkondensasi ini ya. Untuk di siklus Carnot ini ya. Pada suhu temperatur TC ya. Dan panas yang dibuang sebesar QC. Kemudian 4.1 adalah isentropic compression ya. 4.1 dipompa ya. Ini adalah prinsipnya isentropic compression. Nah, di sini kita akan coba menghitung efisiensi dari sistem secara keseluruhan ya, dari sistem Carnot ini. Nah, di sini efisiensi Carnot ya, thermal efisiensi dari siklus ini itu adalah di persamaan 5.7 ya. Sebenarnya ini sudah kita bahas dulu di hukum kedua ketiga termodinamika ya. Nah, ini lanjutannya atau aplikasinya di sini. Efisiensi Carnot sama dengan 1 dikurangi TC ya, suhu di kondenser dibagi dengan suhu di reservoir panasnya ya. 1 min TC per TH ya. Di sini jika efisiensinya meningkat, maka suhu TH ya, suhu di hot reservoirnya meningkat dan suhu yang ada di cold reservoirnya adalah menurun. Jadi di kasus yang nyata ini masih benar ya, bahwa efisiensi itu akan meningkat jika temperatur yang diserap itu tinggi ya, kemudian temperaturnya tinggi, kemudian dibuangnya panasnya itu di kondenser ya, itu menurun ya. Jadi temperatur yang di kondensernya menurun, kemudian temperatur yang diambil itu makin tinggi, maka itu efisiensinya akan naik ya. Ini dari persamaan 5.7. Kemudian di sini kita lihat ada dua kerja yang diaplikasikan di pompa, yang masuk ke pompa, dan ada kerja yang dihasilkan yaitu turbin ya. Nah, tapi efisiensinya adalah kita hitung berdasarkan pada jumlah panas yang masuk dan panas yang keluar ya. Kemudian kalau kita menggunakan prinsip siklus Rankine ya, kalau tadi kan Carnot ya. Sekarang kalau yang kita pakai yang Rankine ya. Nah, cuma jadi kalau kita menggunakan siklus Carnot seperti yang tadi, maka ada beberapa kesulitan dalam pengoperasiannya. Misalnya step 23 dan 41 ya. 23 dan 41. Jadi pada kenyataannya tidak seperti ini ya. Nah, kalau kita menggunakan Rankine, kita bandingkan ya. Di Rankine ini ada dua, ada Rankine cycle yang sesuai dengan teori di sini seperti ini ya. Jadi di sini penguapan dari airnya itu adalah sampai posisi superheated ya, sampai posisi superheated, sedangkan airnya pada posisi air bakunya dari posisi subcooled ya, bukan pada cair jenuhnya. Nah, kemudian nanti dikembalikan lagi ya seperti ini ya. Nah, ada lagi yang lebih real lagi adalah seperti ini. Ini adalah kalau ini kan 2-3 ya, turbinnya isentropik ya. Jadi entropi konstan, kemudian pompanya juga isentropik juga. Nah, sekarang kalau yang
di sini yang gambar 84 ya, di sini turbin dan pompa itu turbinnya ya, mohon maaf, pompanya masih tetap isentropik, tapi yang turbinnya itu terjadi peningkatan entropi ya. Nah, jadi seperti itu. Sehingga di sini yang berbeda dari siklus Carnot adalah ya di posisi 1,2 itu startingnya dari subcooled ya, dari subcooled, kemudian menguapnya sampai mencapai superheated ya. Kemudian turbinnya tetap sama ya, turbinnya adalah isentropic expansion, kemudian kondensornya juga sampai posisi jenuh ya, sampai posisi jenuh, sampai saturated liquid. Kemudian pemompaannya adalah adiabatik ya, adiabatic pumping isentropik dari posisi saturated liquid ke subcooled ya. Ya, oke. Kemudian Rankine cycle ini adalah untuk menyatakan irreversible-nya ekspansi dan langkah kompresi ya. Jadi faktanya power plant itu beroperasi pada atau mengikuti siklus ya, yang seperti yang di Rankine ya, kemungkinan besar seperti itu ya. Nah, kita bisa rumuskan berapa jumlah panas ya, jumlah panasnya ya, jumlah panasnya yang ditransfer itu adalah sebesar sama dengan delta H-nya ya, sama dengan delta H-nya. Ini di masing-masing siklus ya, di masing-masing tahapan ya, berapa jumlah panasnya. Nah, itu sama dengan delta H-nya ini. Kemudian laju panasnya sama dengan delta H tadi dikalikan dengan laju alir dari fluidanya. Nah, oke. Kita lihat di contoh 8.1 ya. Ini ada contoh 81. Perhatikan bahwa contoh 81 ini adalah kelanjutan dari example 7.6 ya, sampel. Jadi sama kasusnya, cuma nanti perhitungan entalpinya sebagian ada di 76. Maka saya sarankan kepada mahasiswa untuk menggabungkan, jadi yang detail supaya Anda punya cara perhitungannya itu mudah dipelajari kalau sudah disatukan. Kalau di buku kan kita bolak-balik dari halaman ini ke chapter 7, chapter 8, nah ini agak susah ya. Nanti silahkan diimprovisasi seperti itu. Jadi steam dibangkitkan dari power plant ya, pada tekanan 8.600 kilopascal ya. Kemudian temperatur 500 derajat Celcius ya. Jadi di steam power plant ini menghasilkan ya, di posisi 2 ya. Di posisi 2 itu adalah posisi superheated. Tadi besarnya adalah di tekanannya 8.600 kilopascal, kemudian suhunya 500 derajat Celcius ya. Nah, kemudian itu masuk ke turbin ya, masuk ke turbin. Ini posisi 2 masuk ke turbin. Nah, turbinnya adalah nanti tergantung persoalannya ya, Rankine atau pakai apa gitu ya. Kemudian di turbin ini masuk ke kondenser pada tekanan 10 kilopascal. Jadi di turbin tekanannya menurun dari 8.600 kilopascal ke 10 kilopascal ya. Nah, kemudian dikondensasi ya menjadi cair jenuh, kemudian dipompa kembali ke dalam boiler. Jadi ini kalau kita lihat dari siklus Rankine ya begitu. Nah, yang ditanyakan adalah efisiensi termal dari siklus Rankine secara keseluruhan ya. Yang kedua adalah efisiensi termal ya jika jadi kita harus nanti menghitung ulang efisiensi termal secara siklus keseluruhan jika efisiensi turbin dan efisiensi pompanya itu 0,75 ya gitu. Nah, kemudian C, kalau rating dari power cycle-nya adalah 80.000 kW,
berapa laju alir steamnya ya, dan berapa heat transfer rate-nya di boiler dan condenser. Ini adalah persoalan yang ada di contoh 81 ya. Nah, kita lihat ya contoh 76 ya, ini menggunakan basis 1 kg steam ya. Kita lihat bagaimana kita menghitung entalpi ya di posisi 1 dan 2. Ini dari contoh 76 ya. Jadi pada kondisi inlet 8600 kPa 500 derajat Celcius, dari steam table kita bisa membaca entalpinya adalah 3391,6 ya. Kemudian entropinya 6,6858 ya. Nah, kemudian jadi ini posisi di posisi 2 ya, posisi 2 superheated steam ya, superheated steam tekanan 8600 kPa 500 derajat Celcius. Superheated steam ini entalpinya ini adalah entropinya. Ini kita baca dari steam table ya. Kemudian masuk ke turbin ya. Di turbin ini akan terjadi ekspansi atau penurunan tekanan. Ya, ada ekspansi atau penurunan tekanan dari 8600 ke 10 kPa ya. Ini isentropik. Jadi entropinya konstan. Maka di posisi 2, di posisi 3 ini entropinya sama dengan di posisi 2 ya. Sehingga di sini S2 aksen sama dengan S1 sama dengan 6,6858. Nah, sekarang kita balik. Kalau ada steam ya dengan entropi 6,6858 dengan tekanan 10 kPa di steam tabel itu wujudnya seperti apa? Nah, ternyata di sana adalah sudah ada dua fase ya, ada cair dan ada bagian uapnya ya. Jadi kita baca dari steam table ya. Kalau tekanan 10 entropi 6,6858 dengan tekanan 10 kPa itu posisinya apa? Basah atau jenuh atau superheated. Nah, ternyata di sini udah ada cairannya. Maka kita gunakan lever rule ya dari persamaan ini ya, dari persamaan 696B. Jadi S2 sama dengan S2 aksen ya. S2 aksen itu entropi di posisi 2 ya. Kalau kebetulan di gambar di example 76 itu di posisi 2 ya. Kalau di sini kan di posisi 3 tadi ya. Posisi 3. Nah, S2 aksen sama dengan S2 liquid ya, liquid ditambah dengan X2, ini adalah berapa yang menjadi uapnya ya. Yang ini liquid, entropi liquid ditambah dengan berapa yang jadi uap dikalikan dengan entropi uap dikurangi entropi cair pada posisi 2 ya. Maka kita masukkan persamaannya S2 karena tadi entropi konstan, maka di sini kita masukkan ya, S2-nya masukkan, S1 liquid S2 liquidnya masukkan, X2-nya nanti akan dihitung. Kemudian S2 vapor-nya dari steam table juga kita dapatkan. Kemudian S2 liquid pada 10 kPa juga kita dapatkan. Maka dari sini kita bisa menghitung bahwa X2 adalah 0,8047. Berarti fraksi uapnya adalah 0,8047 ya. Nah, ini kita ambil di sini delta H-nya nanti ya. Maka kita hitung entalpi pada posisi 2 aksen ya. Entalpi pada posisi 2 aksen di sini ya. Nah, coba kita hitung ya. Posisi 10 kPa berapa entalpinya? Sama, kita menggunakan persamaan yang tadi ya, H2. Hanya di sini kita akan menghitung entalpinya ya, bukan menghitung X2 karena X2-nya sudah bisa kita hitung dari entropi ini ya. Kita bisa menghitung X2, nanti X2 ini kita masukkan ke persamaan yang entalpi. Maka kita akan dapatkan posisi entalpi di posisi 3 ya. Kita akan dapatkan entalpi di posisi 3, atau kalau di contoh 76
di posisi 2 ya. Maka H2 aksen bisa kita hitung dengan memasukkan berapa yang frasi uapnya. Nah, kemudian delta H bisa kita hitung. Berarti delta H-nya bagaimana? Delta H untuk turbin itu sama dengan H2 keluar turbin dikurangi H1 sebelum turbin. Ya, jadi delta H dari turbin sama dengan H3 dikurangi H2, atau di contoh ini ya sama dengan H ya H1 ya H2 dikurangi H1 ya. H2 dikurangi H1. Maka sama dengan berapa? Delta H-nya turbin isentropik ya. Entropi konstan sama dengan min 1274,2. Jadi di sini kita ambil ini ya, delta H di turbin itu adalah min 1274,2. Maka kita bisa hitung kerja isentropiknya dari turbin ya. Berapa kerja yang bisa dihasilkan. Jadi ini dari persamaan 7.15 ya. Dari persamaan 7.15 kita bisa menghitung W isentropik sama dengan delta H-nya. Ya, ini adalah kerja yang dihasilkan oleh turbin ya. Kemudian entalpi setelah ekspansi ini juga bisa kita hitung tadi udah kita hitung di H2-nya di sini ya. 2117,4 ini adalah entalpi yang keluar dari turbin ya. Di sini kita ambil sebagai H3 karena di sini kita menggunakan kurva ini ya. Nah, kemudian entalpi ya pada 10 kilopascal ya, pada tekanan setelah keluar turbin adalah 10 kilopascal. Itu adalah entalpi saturated liquid kondensat ya. Jadi saturated liquidnya kalau 10 kilopascal itu adalah 45,83 derajat Celcius ya. Sehingga entalpinya adalah 191,8. Jadi di posisi 4. Jadi kalau di posisi ini kan kondisinya adalah campuran ya, campuran antara uap dan cair. Nah, di posisi 4 ini adalah posisi yang kondisinya cair jenuh ya. Kondisinya cair jenuh. Nah, berapa di H4 entalpinya? Ya kita ambil aja dari steam tabel. Steam pada tekanan 10 kilopascal di mana temperatur saturatednya adalah 45,83. Berapa entalpi cair jenuhnya? Ya, H liquidnya berapa? Di sini kita bisa baca dari steam tabel nanti 191,8. Karena kalau steam jenuh ya, steam jenuh kan kita bisa membaca H liquid dan H vapornya. Nah, selisihnya adalah namanya delta H penguapannya ya. Jadi gitu. Oke, berarti kita bisa menghitung ya panas di kondensernya. Jadi panas yang ada di kondenser ini. Berapa jumlah panas yang dibuang di kondenser. Berarti sama dengan entalpi di posisi 4 dikurangi entalpi di posisi 3 ya. H4 dikurangi H3 sama dengan ini ya. Kemudian tanda minus ini menunjukkan bahwa panasnya keluar dari sistem. Kemudian dipompa ya. Jadi setelah cair jenuh dipompa ke posisi 1. 1 ini posisinya adalah subcooled. Di bawah posisi dari garis cair jenuh. Ya, berarti itu posisi subcooled ya. Subcooled itu kita bayangkan ya, kalau kita punya air pada suhu 100 derajat Celcius itu adalah posisi misalnya cair jenuh ya, atau 80 itu sudah mulai ada uap. Nah, maka suhu 50, suhu 60, suhu 40 itu adalah namanya posisi subcooled ya, di bawah dari cair jenuhnya. Oke. Kemudian kita bisa juga menghitung kerja yang diperlukan oleh pompa. Namanya ini W isentropik ya. Tadi pompanya bekerja secara adiabatik isentropik ya. WS sama dengan delta H-nya ya. Delta H di pompa. Nah, delta H pompa itu sama dengan ya, sama dengan
beda antara entalpi di posisi 1 dan entalpi di posisi 4 ya. Ini kita sudah menghitung di persamaan di contoh 710 ya untuk perhitungan pompa ya. Coba kita lihat di contoh 710. 710 itu adalah lanjutan dari 76. Tapi diaplikasikan untuk pompa ya, ini ya, seperti ini ya. Air pada 45 derajat Celcius dan 10 kilopascal masuk ke pompa adiabatis ya, adiabatis isentropik ya. Kemudian dipompa hingga tekanan 8.600 kilopascal. Nah, jika efisiensi pompa 0,75. Jadi di sini udah bisa dihitung W isentropik dari pompa ya. Ini bisa dihitung dari persamaan 7.24 ya. Nah, di sini terhitung 8,676 kali 10⁻⁶ kilopascal cm3 per kilo. Sementara 1 kilojoule itu kan sama dengan 10⁻⁶ kilopascal cm3. Jadi W isentropiknya kita ambil ya, ini ya. W isentropik sama dengan delta H di pompa sama dengan 8,676 ya. Jadi kita ambil dari contoh perhitungannya, nanti silakan dikombinasi aja. Nah, dari sini kita bisa menghitung kalau kita sudah tahu delta H ya, delta H-nya di pompa, ini delta H-nya udah tahu dari contoh 710, maka kita bisa menghitung posisi entalpi di 1. Berarti entalpi di 1 sama dengan H4 ya. Posisi entalpi di 1 sama dengan H4 ditambah dengan delta H-nya ya. Maka kita dapatkan ini. Nah, kemudian ini H1 ya, entalpi di H1. H2 itu adalah entalpi superheated steam pada tekanan 8.600 kilopascal dan 500 derajat Celcius ya. Jadi di posisi 2 ini. Ini adalah 8.600 kilopascal, 500 derajat Celcius. Nah, itu adalah H2 ya. Maka kita bisa hitung key boiler ya. Key boiler itu adalah beda panas ya, beda entalpi antara posisi 2 dan 1. Ini adalah boiler. Ini adalah berapa jumlah panas yang diambil di boiler ya. Berarti key boiler sama dengan H2 dikurangi dengan H1 yang sudah kita hitung tadi. Maka key boilernya adalah 3191,1 kilojoule per kilogram ya. Nah, berarti kita sudah lengkap ya menghitung entalpi dan panas dari masing-masing section. Jadi kalau kita menyelesaikan persoalan seperti ini, maka kita harus bisa menghitung entalpi di setiap posisi ini ya. Posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, itu entalpinya berapa dengan memperhitungkan efisiensi dari masing-masing prosesnya gitu ya. Nah, kalau itu sudah kita dapatkan, maka kita bisa menghitung kerja dan efisiensi secara keseluruhan. Jadi kerja dan efisiensi yang kita hitung nanti adalah bukan per langkah, tapi secara siklus atau secara keseluruhan. Berapa? Jadi WS Rankine ya, kita menyebutnya yang secara keseluruhan adalah W Rankine ya. Itu sama dengan jumlah kerja turbin ditambah dengan kerja pompa ya. Kerja turbin itu menghasilkan kerja, ini minus, kemudian kerja pompa membutuhkan, itu positif ya. Jadi kerja total itu ini yang dibutuhkan ya, atau yang dihasilkan ya. Dari siklus tadi menghasilkan kerja minus 1265,5. Kemudian kita tahu bahwa juga W Rankine sama dengan key boiler dikurangi key condenser juga. Nah, ini juga bisa, nanti hitung-hitungannya sama. Nah, sekarang kita hitung efisiensi secara keseluruhan ya. Efisiensi sama dengan minus WS Rankine ya. Minus WS Rankine dibagi dengan jumlah panas yang disediakan. Jadi efisiensi dari secara keseluruhan adalah berapa besarnya kerja yang dihasilkan dari siklus Rankine tadi dibagi dengan jumlah panasnya. Jumlah panas yang disediakan oleh boilernya, karena sumber panas kan hanya dari boiler ya. Sumber panas hanya dari boiler.
Ketika di boiler itu mengambil panas sebesar 3191,1 kJ per kilogram, berapa yang jadi kerja? Nah, ini adalah namanya efisiensi secara keseluruhan. Jadi, efisiensi secara keseluruhan adalah 39,66% ya. Nah, itu dengan asumsi bahwa efisiensi yang ada di turbin ya, efisiensi turbin dan pompanya adalah 100% ya. Jadi Rankine ya. Rankine itu kalau efisiensi turbin ya. Di sini efisiensinya 100%, ini 100%, maka tadi kita dapatkan efisiensi thermal siklus ya secara keseluruhan. Sekarang jika turbinnya mempunyai efisiensi 75% ya. Ini kasus yang B. Berapa? Berarti kalau nanti yang turbinnya ini efisiensinya diketahui 0,75 tadi, berarti entalpinya nanti akan berubah. Jadi entalpi di posisi 3 itu akan berubah. Kalau entalpi di posisi 3 berubah, berarti nanti akan berubah semua. Maka harus kita hitung ulang. Ya, maka kita coba tadi W turbin sama dengan delta H kerja turbin. Ini dari contoh 76 ya. Contoh 76. Kita kembali ke contoh 76. Nah, kita tadi sudah mendapatkan ya bahwa W turbin itu sama dengan min 955,6 ya, W turbinnya. Ya, kita lihat ya. W turbin min 955,6 ya. Ini kalau efisiensinya adalah 0,75. Jadi kalau efisiensinya 100%, delta H-nya adalah min 1274,2. Tapi kalau efisiensinya 0,75 berarti min 955,6 ya. Maka di sini kita ambil yang min 955,6 karena 0,7 efisiensinya, 0,75 efisiensinya ya. Oke. Kalau yang di atas tadi kita ambil yang min 1274 ya, karena efisiensinya tidak diketahui ya, atau dianggap 100% ya. Nah, kalau yang diketahui 75% maka kita ambil yang 955,6. Nah, setelah itu nanti di posisi 3 H3 ini akan berubah. H3 sama dengan H2 ditambah delta H ya kan. Nah, padahal tadi delta H-nya sudah berubah. Bukan 1274,2 tapi min 955,6. Maka kita masukkan H2 ini 3391. Kalau ini tetap ya. Kita ambil posisi H1-nya. Posisi H2-nya ya. Kemudian H2 3391 ini yang superheated steam ditambah dengan delta H-nya yang dari turbin. Maka menjadi 2436. Nah, maka posisi H3 berubah ya. Sehingga Q dari kondenser, nah, kita H4 dikurangi H3. H4-nya tadi sudah kita H4-nya ya, H4-nya ya, H3 sama dengan H2 ditambah delta H. Kondensor H4 dikurangi H3. H4-nya adalah 191,8 ya. 191,8 di sini ya H4-nya. Oke. H4 ini kita baca dari steam jenuh pada tekanan 10 kilopascal. H liquidnya berapa gitu ya. Nah, dikurangi dengan H3 berarti minus 2244,2. Ini adalah panas yang dilepas oleh kondensor ya, H4 H3. Jadi Q kondensor ini berubah karena H3-nya yang berubah, H4-nya tetap ya. Kemudian berikutnya adalah pompa ya. Sekarang kalau pompanya efisiensinya 75% ya. Kalau di sini tadi kan WS pompanya adalah jika efisiensinya 100%. Nah, sekarang kalau yang efisiensinya 75% nih pompanya ya. 710 ya. Dari contoh 710. Dari contoh 710.
Di sini pompanya efisiensinya adalah 0,75. Nah, kalau efisiensinya 0,75 ya, 0,75, berapa di sini WS-nya? 11,57 ya. 11,57. Jadi bukan yang 8,676 tadi, yang Rankine kan kita ambil yang 8,676. Yang ini adalah dibagi dengan efisiensinya. Jadi 11,6, maka W secara keseluruhan ya, kalau W pompanya udah kita dapat, kita bisa menghitung W secara keseluruhan, yaitu W pompa ditambah dengan W turbin ya. Jadi min 94,4. Jadi WS total, WS net sama dengan WS turbin ditambah dengan WS pompa. Nah, kalau di sini H1 ya. H1 itu sama dengan H4 ditambah dengan delta H ya. H1 sama dengan H4 ditambah delta H. Delta H-nya kan berubah karena efisiensi pompa itu kan tadi berubah ya. Sehingga di sini H1-nya menjadi 191,8 ditambah ini tadi delta H yang sudah melibatkan atau memperhitungkan efisiensi tadi. Maka key boiler sama dengan H2 dikurangi H1 ya. Key boiler adalah H2 dikurangi H1. Lah kenapa? Ya. Kenapa ini dihitung lagi? Karena tadi di posisi 1 itu kan entalpinya berubah. Di posisi 2 entalpi nggak berubah. Tapi di posisi 1 berubah karena akibat dari efisiensi pompa. Maka kita hitung ulang lagi. Berapa jumlah panas yang diperlukan di boiler ya. Sama dengan H2 dikurangi H1 yang terhitung. Nah, berarti berapa ini? 3188,2. Maka sekarang kita bisa menghitung efisiensi termal dari siklus secara keseluruhan sama dengan jumlah kerja yang dihasilkan secara overall ya, ini WS net dibagi dengan panas yang disediakan oleh boiler ya, berarti 0,2961 ya. Maka ketika pompanya dan turbinnya punya efisiensi 75%, maka efisiensi secara keseluruhan adalah 0,2961. Nah, kasus yang C adalah untuk jika power ratingnya 80.000 kW ya. Jika power ratingnya 80.000 kW. Nah, power rating ini adalah laju ya. Rating itu sama dengan laju. Jadi kita ingat bahwa WS net ini pakai dot. Kalau pakai dot berarti itu adalah laju ya. Laju itu adalah persatuan waktu ya. WS net sama dengan M kali WS net. Jadi M-nya ini adalah laju alir masanya dari fluida, kemudian dikalikan dengan kerja netnya, WS net ya. Maka itu akan menjadi WS net ya, kerja per satuan waktunya. Maka kita bisa hitung M-nya, M sama dengan WS net ya. Jadi kerja per satuan waktu ya dibagi dengan WS net. Ya, WS net yang overall tadi ya. Maka kita bisa hitung M-nya adalah 84,75 kg per detik ya. Kemudian key boiler ya, sekarang laju alir panasnya sekarang. Tadi kan laju alir masanya. Laju alir panas yang dikeluarkan dari boiler yang diperlukan di boiler sama dengan M ya, laju alir masanya dikalikan dengan key boilernya ya. Maka kita dapatkan laju alir panas yang masuk ke boiler. Demikian juga yang dibuang di kondenser ya. Jadi itu ya kira-kira untuk jadi silahkan nanti example 81 ini dikerjakan ulang digabung dengan contoh example 76 dan 710 digabung supaya Anda tidak bingung kaitannya dengan bagaimana membaca steam table ya. Baik, kita akan lanjutkan ya di chapter 9 ya, di Carnot refrigerator ya. Nah, jadi di chapter 9 ini kita coba ini sama siklus seperti tadi, tapi aplikasinya bukan power plant ya.
di sini adalah refrigerator. Jadi refrigerator ini sama dengan prinsip AC yang ada di rumah kita, atau prinsip dari refrigerator yang ada di kulkas ya, itu sama dengan ini ya. Jadi ini kebalikan dari boiler tadi. Kalau boiler tadi adalah mengambil panas di reservoir suhu tinggi, dibuang di reservoir suhu rendah. Kalau ini enggak ya, mengambil panas ya dari reservoir dingin dibuang ke reservoir panas ya. Ini di kebalikannya ya. Baik. Jadi untuk refrigerator, siklus Carnot dari refrigerator ini sama dengan, jadi refrigerator itu prinsipnya sama dengan heat pump ya, atau pompa panas ya. Istilah heat pump itu sudah terkenal ini ya di teknologi yang sekarang, heat pump. Jadi menyerap, heat pump ini adalah menyerap panas ya di temperatur rendah atau reservoir dingin, kemudian membuangnya di reservoir atau suhu yang tinggi. Jadi sama dengan di AC tempat kita ya. Jadi mengambil panas yang ada di dalam ruangan yang didinginkan, itu suhunya lebih rendah, kemudian dibuang ke luar di suhu yang lebih tinggi ya. Ini adalah namanya heat pump ya. Kemudian ini bisa dilihat dari gambar 5.1 ya, kebalikannya seperti ini ya. Jadi kalau yang sebelah kanan ini adalah refrigerator, sedangkan yang sebelah kiri adalah Carnot engine ya. Carnot engine atau yang tadi sama dengan steam power plant tadi, ini yang sebelah kiri. Sementara yang sebelah kanan ini adalah aplikasi untuk refrigeran. Jadi mengambil panas di suhu yang rendah, kemudian membuang panas di suhu tinggi. Maka di sini memerlukan kerja. Nah, kalau yang ini kayak steam power plant tadi, ini menghasilkan kerja. Ini turbinnya tadi. Nah, di sini kebalikannya. Nah, di sini nanti turbin. Kalau yang di steam power plant ini adalah turbin, kalau yang ini nanti namanya kompresor. Ya, ini nanti kompresor ya. Kita lihat ya. Baik. Di sini kalau di refrigerator ya, kita bisa menghitung kerja ya. Kerjanya itu adalah minus QC ya. QC ditambah dengan QH ya. Karena di sini dari gambar 51 ya, heat absorption pada QC, jadi panas itu diserap di QC pada suhu TC, kemudian dibuang di QH pada suhu TH. Nah, kita nanti harus bisa menghitung yang namanya koefisien performance ya. Kalau di dunia per ASEAN atau per refrigeranan itu mengenal namanya COP ya. Nanti COP itu definisinya apa ya? Ya, ini COP, coefficient of performance. Ini simbolnya omega. Itu adalah sama dengan heat absorb ya, heat absorb at lower temperature, jumlah panas yang diserap pada reservoir dingin pada suhu rendah ya. Jumlah panas yang diambil pada suhu rendah dibagi dengan networknya, kerja netnya, kerja secara keseluruhannya, atau sama dengan QC dibagi dengan W ya, gitu. Nah, itu adalah coefficient of performance yang menyatakan atau mengukur effectiveness ya, keefektifan dari sistem refrigerasi itu ya. Kemudian di persamaan 93, jadi kita juga bisa menghitung COP ini dari temperaturnya ya, bukan dari panasnya. Kalau ini kan panas dan kerja. Sebenarnya kita juga bisa menghitung COP ini dari TC dan TH saja. Ya, dari persamaan 92 ini dibagi dengan QC, kemudian dikombinasikan dengan persamaan 51. Ya, ini yang dulu kita sudah membahas tentang hukum kedua dan ketiga termodinamika ya. Nah, maka kita akan dapatkan COP sama dengan TC dibagi dengan TH min TC. Ini sama hasilnya ya. Contohnya ya, untuk refrigerasi pada temperatur level 5 derajat di
lingkungan pada 30 derajat Celcius ya. Berarti kita bisa menghitung nih. Tapi T-nya harus dalam skala Kelvin ya, skala Kelvin ya. Misalnya di dalam ruangan yang suhu dingin itu suhunya 5 derajat. Misalnya ini di kulkas ya, kulkas. Sementara suhu di luarnya adalah 30 derajat. Maka kita bisa ngitung COP-nya. 5 plus 273,15 dibagi dengan 30 dikurangi 5. Nah, tapi ini dinyatakan dalam Kelvin. Kita ketemunya berapa? COP-nya 11,13 ya gitu. Nah, kalau kita itu adalah refrigerasi ya. Sekarang kita aplikasikan untuk yang vapor compression cycle ya. Siklus kompresi uap ya. Ini adalah kurvanya seperti ini ya. Ini hampir sama dengan sistem AC tadi ya sebenarnya. Ini sama, tapi namanya vapor compression cycle-nya ya. Jadi kita lihat ya di posisi 1 2 ini adalah evap ya, evap. Makanya kalau orang AC itu pasti dia sering ngomongkan evap. Evap itu yang mana? Itu bagian dalam di unit AC kita yang mengambil panas ya di suhu yang rendah ya. Jadi 1 2 itu adalah evaporating pada suhu T, penguapan pada suhu T dan tekanan P ya. Di sini menyerap panas ya. Di sini menyerap panas. Ya, 1 2 ini adalah menyerap panas. Ya, menyerap panas pada temperatur yang konstan ya. Ini menyerap panas. Kemudian setelah menyerap panas ya, maka dia akan menguap. Maka di sini namanya evaporator ya. Di sini adalah suhunya dingin. Di sini suhunya dingin. Kemudian mengambil panas yang ada di dalam ruangan ya, kemudian di sini menjadi lebih panas dan di situ terjadi penguapan ya. Maka di posisi 2 adalah uap. Kemudian uap ini akan dikompresi ya. 2 3 ya. 2 ke 3 ini dikompresi isentropik ya. Kompresi isentropik pada entropi yang konstan. Kadang-kadang ini real juga, ternyata entropinya juga naik ini ya. Jadi ini masalah posisi ideal ya, Carnot atau real ya. Jadi bisa entropinya konstan, bisa entropinya naik. Nah, kalau konstan namanya isentropik ya, isentropik compression ya. Kemudian 2 ke 3 ya, 2 ke 3. Ini adalah kompresi tadi, Kemudian 3 ke 4 ini adalah pendinginan dan kondensasi ya. Nah, ini pendinginan dan kondensasi. Nah, setelah dikompresi pasti suhunya naik di sini, ya kan? Setelah ini jadi uap, uapnya dikompresi, maka suhunya akan naik. Suhunya naik. Nah, di sini akan dikompresi tapi suhunya naik ya. Berarti di sini harus didinginkan. Didinginkan kembali. Nah, ini kalau di AC di rumah kita itu di bagian luar ya, di bagian outdoor. Jadi ini dihembus dengan udara lingkungan untuk mengambil panas. Karena di posisi 3 ini suhunya akan naik, maka nanti di sini akan menjadi T4. T4 itu posisi normal gitu ya. Jadi dari posisi 3 didinginkan ya. Nah, kemudian menjadi posisi 4, posisinya adalah cair jenuh, ya kan? Nah. Oke. Jadi posisi 2 uap, posisi 3 adalah posisi 3 itu juga mungkin masih uap tapi kompresi tekanan tinggi, kemudian dikondensasi. Jadi posisi 4 adalah posisi fase cair suhu yang lebih rendah ya. Tapi belum rendah sekali ini. Posisi 4 itu masih, karena kan di sini pakai udara yang dari lingkungan itu biasanya ya kalau di AC kita. Kemudian 4 ke 1 adalah ekspansi ya. Jadi kondensasi dan ekspansi ya. Maksudnya adalah di sini menggunakan throttle valve. Jadi sebenarnya itu kan bisa dalam bentuk turbin ya.
dia prinsipnya adalah ini expansion ya. Expansion itu bisa menggunakan turbin atau menggunakan valve ya. Nah, di sini menggunakan throttle valve ya. Tidak menggunakan turbin karena kan di sini tidak terlalu besar ya. Jadi nggak perlu turbin. Jadi ini dilewatkan dalam throttle valve, maka tekanan dari di posisi 4 setelah dikompresi tadi akan diturunkan ke tekanan yang lebih rendah. Tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, otomatis di sini suhunya akan turun. Jadi 5 derajat lagi misalnya. Mungkin di sini suhunya masih sekitar berapa ya? 35 atau berapa, kemudian nanti di ekspansi suhunya turun menjadi 5 derajat misalnya gitu ya. Nanti 5 derajat bisa untuk mengambil panas yang ada di ruangan. Nah, ya. Oleh karena itu di sini kita nggak bisa menggunakan udara ya, ini fluidanya ini nggak bisa menggunakan udara atau cairan-cairan yang tidak punya mensupport suhu ini. Jadi misalnya prinsip dari refrigeran adalah di sini kuncinya tadi ya. Jadi kalau dari suhu biasa tekanannya diturunkan harus bisa turun menjadi suhunya itu suhu rendah ya. Jadi kalau ada juga yang orang memanfaatkan prinsip refrigerasi itu namanya Joule-Thomson effect ya, Joule-Thomson JT valve misalnya. Nah, ini JT valve ya. Nah, kalau orang mendinginkan sesuatu tanpa menggunakan refrigeran. Nah, itu adalah terjadi jika yang didinginkan itu adalah bersifat seperti refrigeran. Ya, misalnya hidrokarbon ya. Hidrokarbon itu kalau diturunkan suhunya tekanannya secara drastis dia bisa minus di sini gitu kan. Maka itu namanya JT Joule-Thomson ya. Ini juga sama menggunakan prinsip Joule-Thomson ya. Nah, oke. Jadi itu prinsipnya. Kita bisa hitung COP-nya ya dari prinsip AC ini. COP-nya adalah sama dengan H2 dikurangi H1 ya. H2 dikurangi H1 ini yang panas yang ambil ya. H2 min H1 dibagi dengan H3 min H2 ya. Jadi H2 min H1 dikurangi H3 min H2. Jadi sama dengan jumlah panas yang diambil dari suhu rendah ya dibagi dengan jumlah panas ya yang diperlukan ya di kompresor. Jadi kompresor ini kan memerlukan tenaga. Jadi inputnya energi kalau di sistem vapor compression refrigeration ini adalah dari kompresornya. Kalau di sini kan panas justru keluar di sini kan. Nah, kalau yang di kompresor ini panasnya masuk. Lah inilah yang memerlukan tenaga dari luar ya, kompresor ya. Oke. Jadi kita bisa menghitung COP-nya H2 min H1 dibagi H3 min H2. Ini persamaan 9.4 ya. Cukup membandingkan antara yang bagian evap dengan bagian kompresor. Nah, kalau yang tadi steam power plant kan berapa jumlah jadi pembaginya ini adalah panas yang terambil ya, berapa panas yang terambil itu bisa dimanfaatkan kan gitu kan. Nah kalau ini adalah COP H2 min H1 yang dibagi dengan H3 min H2. Nah, kita juga bisa menghitung laju sirkulasi refrigerannya. M sama dengan QC ya, panas yang dikeluarkan di kondensor ya dibagi dengan H2 min H1. Jadi panas yang dikeluarkan di kondensor dibagi dengan jumlah panas yang diambil di evaporator. Itu sama dengan ketemu laju alir dari refrigerannya ya, seperti itu. Nah, Anda bisa lihat di contoh 91 ya untuk perhitungan COP tadi. Nah, kita bisa lihat di sini. Nanti silahkan pelajari. Nah, di sini di contoh yang A ini tinggal ngitung COP-nya aja karena ini adalah Carnot ya, Carnot. Nah, kalau yang B ya, ini karena efisiensi kompresornya berubah ya. Efisiensi dari kompresornya ini berubah ya.
Kalau efisiensi kompresor itu berubah, maka akan mempengaruhi entalpi yang ada di 3. 3 berubah, maka nanti 4 juga berubah. Nanti berikutnya akan berubah juga. Nah, kalau seperti itu maka harus dihitung ulang entalpinya di posisi 4, posisi 3 ya. Posisi 4, posisi 3 ini akan berubah semua ya. Posisi 3, posisi 4 itu akan berubah semua ya. Nah, kalau nanti sudah dihitung ya, ini bahkan sampai H3-nya, H3, H2. Nah, maka kita bisa hitung H2 dikurangi H4 dibagi dengan H3 min H2 ya. Oke. Karena di sini H1-nya sama dengan H4 ya. Ini adalah isentalpik gitu ya. Oke. Jadi kira-kira itu ya. Maka tadi pemilihan refrigeran ini adalah yang mempunyai sifat ketika tadi ekspansi, maka dia suhunya bisa kecil ya, bisa kecil mungkin sampai 5 derajat atau mungkin bisa minus gitu ya. Nah, nanti Anda ikuti aja di contoh ini, saya kira tidak ada kesulitan ini ya. Nah, di bab refrigeran ini kita bisa lihat bahwa contohnya ini ada refrigeran saturated ya, ini 1112 tetrafluoroethan atau R134A. Nah, ini adalah kalau tadi kita steam power plant kita menggunakan steam table. Nah, kalau perhitungan refrigeran ya menggunakan ini ya, menggunakan tabel entalpi ini ya. Nah, maka perhitungan yang ada di contoh ini 91B itu adalah menggunakan tidak menggunakan steam tabel tapi menggunakan tabel entalpi ya untuk R134A ini ya gitu. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk prinsip production of power ya. Nah, nanti ada satu tugas ya, nanti silakan dikerjakan ya. Jadi yang pertemuan yang lalu juga ada tugas, nanti ini juga ada tugas lagi ya. Masing-masing tugas nanti akan ada bobot penilaiannya di nilai akhir. Oleh karena itu kerjakan dengan baik ya. Silahkan nanti ikuti di blog saya petunjuknya untuk mengerjakan tugas ya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat ya.